Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini kita akan bersama-sama untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Dalam renungan harian Voice Note Resort GKI Puruk Cahu. Pada hari Senin tanggal 31 Juli tahun 2023. Sebelum kita menjalankan akan aktivitas rutinitas kita, tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan kita, sejenak kita akan membaca, terlebih merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Maha besar Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih ya Allah untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang boleh melingkupi kami dengan sukacita pada hari ini. Kami percaya ya Allah, sebelum kami melangkah menapaki kehidupan kami pada hari ini, biarlah kuasa-Mu yang kudus menuntun dan menguatkan kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini juga ya Allah, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami pengetahuan, hikmat, dan kebijaksanaan. Dan biarlah melalui kuasa dan firman-Mu ini, kami hidup seturut dan taat dan setia di hadapan Tuhan. Dalam kuasa Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dalam kitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-28. Dengan perikop hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan, ayat yang ke-16. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati, karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hamba-Mu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah." Tetapi raja menjawab katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Amin untuk pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan saudara pendengar yang mengasihi Tuhan. Dalam firman Tuhan ini, dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-28, menceritakan akan sejarah kehidupan Raja Israel dan Yehuda
Bagaimana pada masa itu Allah mempercayakan seorang Salomo untuk memimpin bangsa Israel selama 40 tahun lamanya. Salomo bukan meminta kekayaan, kehormatan ataupun jabatan, tapi seorang Salomo hanya meminta hikmat yang datang daripada Allah untuk memberikan suatu keadilan dalam perkara yang ada terhadap bangsa Israel. Dan bagaimana pada masa itu ketika ada seorang perempuan sundal yang bersama-sama melahirkan kedua anak mereka, karena salah satu dari mereka anaknya meninggal karena kecerobohan, kelalaian, dan keteledorannya. Ketika tidur dia meniduri anaknya dan menindih anaknya, akhirnya anak tersebut mati. Dan anak yang mati itu ditukarkan dengan anak yang hidup itu dari perempuan sundal tersebut. Dan akhirnya ketika mereka saling merebutkan hak asuh mereka dari ibu terhadap bayi itu, dan akhirnya mereka membawa suatu perkara mereka kepada seorang Raja Salomo. Ketika mereka menceritakan awal ataupun kronologisnya, Salomo mendengar bagaimana mereka saling menganggap bahwa anak itu adalah anak mereka. Kita dapat melihat pada ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22 dengan berkata, anak pula yang hidup sedangkan anak mula yang mati. Pertengkaran demi pertengkaran mereka terjadi, dan secara logika kita dapat memikirkan apa yang ada di dalam benak kedua perempuan sundal tersebut. Lalu Salomo mengatakan kepada mereka, ambilkan aku pedang. Dan Salomo ingin membelah dan membagi dua anak tersebut. Dia katakan, sebelah untuk ibu yang pertama dan sebelah untuk ibu yang kedua. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana hikmat Allah ini terjadi bagi seorang Salomo pada saat itu, ketika dia boleh mengambil suatu keputusan dalam kondisi situasi yang sangat begitu sulit. Tapi karena hikmat yang datang daripada Allah, dia dapat menentukan siapa hak dan siapa ibu dari anak bayi tersebut. Karena seorang ibu merasa belas kasihan terhadap anak itu jikalau anak itu dibunuh, dia katakan, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Tapi perempuan sundal yang lainnya tidak mempunyai belas kasihan, sehingga ia berkata, supaya jangan untuk aku ataupun untuk kamu. Dapat kita melihat pada ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-26. Di sini hikmat Allah menuntun kita untuk bertindak benar seperti yang dilakukan oleh seorang Raja Salomo dalam mengambil keputusan dalam keadaan yang genting, dalam permasalahan yang sulit. Tapi hikmat Allah tidak akan menjadi salah ketika Salomo mengambil keputusan yang tepat pada saat itu. Dan Salomo mengerti akan suara hati seorang ibu, sehingga ia berkata, berikanlah bayi yang hidup ini, jangan sekali-sekali bunuh dia. Dia itulah ibunya. Hikmat dan keputusan yang tepat yang datang daripada Tuhan dalam mengatasi setiap persoalan yang terjadi pada saat itu. Dan hikmat Allah inilah adalah satu sumber kebenaran dalam Salomo mengambil setiap sikap dan keputusan. Dan akhirnya pada ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28, seluruh penduduk Israel menjadi takut melihat hikmat yang datangnya daripada Allah di dalam hati seorang Raja Salomo. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan saudara pendengar yang mengasihi Tuhan, makna dan relevansi firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang pertama, setiap keputusan yang berasal daripada Allah selalu mendatangkan dan menghadirkan keputusan yang adil. Dan yang kedua, keadilan Allah tidak dapat diputarbalikkan atau disalahgunakan, apalagi hanya mengambil hak atau milik orang lain. Yang ketiga, hikmat Allah akan menuntun kita untuk bertindak benar dalam suatu perkara yang terjadi. Dan yang keempat, tidak ada kuasa yang dapat membendung ataupun menghalangi kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang kelima, sekalipun ada orang yang ingin menukarkan kesalahan dengan kebenaran, semuanya Tuhan yang
Maha Kuasa akan mengetahui itu semua. Biarlah kuasa firman memberkati kita hari lepas hari. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan saudara pendengar yang mengasihi Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa kita berdoa. Hati dan jiwa kami dilimpahkan dengan syukur dan sukacita. Sebab Allah begitu baik dan luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur dan bangga memiliki Allah yang begitu luar biasa. Yang boleh memberkati kami dengan berbagai macam kehidupan dan kelimpahan. Dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami juga bersyukur buat hari ini ya Bapa. Melalui kuasa dan firman. Biarkan kami diajar, dituntun dan dibimbing untuk hidup dalam hikmat Tuhan. Dan hidup dalam kebijaksanaan Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami. Dan ajarkan kami juga Tuhan untuk selalu hidup dalam kasih dan kemurahan-Mu. Terlebih hidup menjadi orang yang berkenan. Dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Bapa. Engkau boleh mengingatkan kami. Supaya kami boleh bertindak. Dalam setiap keputusan yang ada. Dengan hikmat yang bersumber. Daripada Allah dalam kehidupan kami. Terkhusus kami berdoa buat hari ini ya Allah. Untuk jemaat GKI Anugerah di Rumbakung. Mari Tuhan boleh memberkati umat dan jemaat-Mu di sana. Jaga, pelihara dan lindungi dan berkati kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Beri keluarga mereka kesehatan dan kekuatan. Bahkan setiap harapan kehidupan rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Dengan sukacita, dengan syukur, dengan berkat. Dengan kelimpahan yang amat bersumber daripada Allah. Sehingga mereka selalu mengingat akan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang letih lesu beban berat Tuhan berikan kelegaan. Dalam menghadapi pergumulan Tuhan teguhkan mereka. Dan juga dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Tuhan tolong agar mereka hidup menjadi orang yang beriman. Dan hidup selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Untuk program MPH Majelis Jemaat GKI Anugerah di Rumbakung diberkati Tuhan. Baik program pelayanan, penata layanan dan pelayanan mereka. Biarlah Allah memberkati mereka. Dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan hati untuk melayani dengan ketulusan. Dengan keikhlasan. Dengan pengabdian yang bersumber daripada Allah. Dan limpahkan mereka untuk mengabdi. Dengan syukur dan sukacita. Hikmat, talenta, karunia. Tuhan berkati mereka. Kami pun juga berdoa Tuhan Yesus Kristus. Untuk seluruh pekerja Resort GKI Puruk Jauh. Baik itu pendeta, evangelis, panatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, pikaris. Tuhan boleh memberkati kami. Dalam berbagai macam bidang tugas tanggung jawab dan pelayanan kami. Tuhan mampukan dan tolong kami. Agar setiap pelayanan boleh menghasilkan jiwa-jiwa yang boleh mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami juga ingin menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami. Biar Tuhan jaga, pelihara, lindungi dan berkati. Terima kasih Bapa. Di dalam kuasa Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin.